Dalam investasi, baik untuk yang pemula ataupun yang sudah berpengalaman, pasti banyak yang mengira bahwa ilmu analisa itu adalah hal yang paling penting. Padahal faktanya nggak gitu juga sih. Banyak juga nih orang yang punya ilmu analisa biasa-biasa aja, ya tapi performance investasinya itu jauh lebih baik dibandingkan sama orang yang gambar chart sampai kayak lukisan Picasso. Gimana menurut lu, Jen? Gue setuju sama lo, karena menurut gue juga ya, yang terpenting dalam investasi itu bukan hanya analisanya aja, tapi gimana caranya lo punya mindset untuk jadiin investasi itu sebagai part of lifestyle lo, Oh iya, gue setuju banget. gitu. Nah, makanya di sini kita mau bahas gimana sih kita menjadikan investasi itu part of our lifestyle. Bersama dengan gue Gary, Dan gue Jennifer. welcome to Wayne Investment. Oke Ger, sebelum kita bahas gimana sih caranya supaya bisa punya mindset seorang investor yang jadiin hal itu sebagai part of lifestyle-nya dia, kita breakdown dulu kali ya. Biasanya apa sih kesalahan investor di pasar modal yang membuat mereka tuh rugi lah atau kapok lah dalam berinvestasi? Oke, gue setuju banget. Kita bahas Oke. dulu nih kesalahan-kesalahannya. Mulai dari lu deh. Oke. Kesalahan yang pertama itu adalah investor sering mengira bahwa investasi itu adalah jalan pintas menuju kekayaan atau financial freedom. Setuju. Nah, gue nih, yang kedua, menurut gue banyak banget orang yang investasi tapi nggak punya tujuan investasi yang jelas. Oke. Nah, ini ada lagi nih yang ketiga. Sering terpengaruh oleh sentimen atau pergerakan saham di jangka pendek. Ini juga sangat mempengaruhi kegagalan seorang investor. Iya, sering banget tuh. Sama satu lagi, kadang orang tuh investasinya di saham, tapi bukan di perusahaannya. Maksudnya apa sih? Jadi kayak lo investasi di satu saham, tapi lo kadang nggak tahu juga itu perusahaannya apa. Nah, itu bener, itu Ya sebuah nggak? penyakit yang menurut gua tuh sering dialami oleh investor ya. Betul. Beli saham tapi nggak tahu perusahaannya bergerak di bidang apa. Betul, Habis itu betul. juga direkturnya siapa Nggak dan tahu segala juga macamnya. tuh Background biasanya. perusahaan itu kita harus cek. Benar. Nah, ini ada kesalahan yang terakhir atau kesalahan yang kelima itu adalah menganalisa dengan terlalu kompleks. Nah, ini adalah kesalahan-kesalahan yang perlu diperhatikan sama investor, terutama Benar, investor-investor gue baru ya. Kita sekarang udah tahu nih masalah-masalah yang dihadapi oleh investor dari sisi mindset. Nah, kayaknya kurang afdol kalau kita bahas solusinya apa nih, Jen? Mungkin maksud tuh kurang afdol kalau kita nggak bahas. Oh iya, kalau kita nggak bahas solusinya. Iya, iya. Ya Gimana? emang tadi kan gue udah janjiin juga kan di awal. Cuma menurut gue ya simpel aja, lo tinggal menghindari semua kesalahan-kesalahan investor tadi yang udah gue sebutin. Oke, sekarang kita bahas lebih dalam kali ya. Betul. Yang pertama, kalian harus tahu dulu faktanya bahwa jarang orang yang kaya mendadak gara-gara investasi. Ya, untuk kita mengakumulasi harta itu sebenarnya kita lakukan dengan dua cara, yaitu dengan kita berbisnis ataupun dari karir kita. Nah, sebenarnya fungsi dari investasi ini adalah untuk menjaga harta yang sudah kita akumulasikan, ya supaya nggak habis cuman buat hedon-hedon doang guys, gitu. Nah, harapannya kalau kita tabung dan kita investasikan, uang itu akan berlipat ganda di kemudian hari. Jadi ingat guys bahwa investasi itu bukan togel gitu. Iya, iya, iya. Setuju. Oke Ger, yang kedua nih ya menurut gue, tadi kan gue udah sempat bilang tuh kalau investasi itu lo harus tahu tujuannya buat apa. Karena menurut gue kebanyakan nih kesalahan yang gue lihat adalah orang yang investasinya itu nggak tahu tujuannya buat apa, suka salah strategi gitu. Oke, gimana tuh coba di-explain lebih jauh dia. Oke gini, contoh nih ya, lu mau beli rumah tahun depan. Nah terus lu kumpulin nih uang buat beli rumah, lu masukin ke instrumen saham. Udah gitu sahamnya yang volatile pula. Nah lo kan nggak bisa prediksi dong. Betul. By the time lu mau beli rumah, saham lo itu jatuh atau malah bertumbuh berkali-kali lipat. Gitu. Jadi sebenarnya bukan gagalnya yang mau gue tekenin, tapi bisa jadi investasinya atau dana yang lu masukin ke saham tersebut nantinya tidak sesuai sama ekspektasi investasi lo. Nah, betul. Gitu. Jangan sampai kita mau invest, mau beli rumah, ternyata malah rugi karena investasi, akhirnya kita nggak jadi beli rumah gitu. Iya. Kan nggak enak kita tinggal numpang terus ya gitu kan. Iya. Nah terus karena nggak sesuai ekspektasi Iya. lo jadi kapok. Betul. Betul nggak teman-teman? Setuju. Nah, yang ketiga itu adalah mindset. Kita harus paham bahwa investasi itu adalah jangka panjang pada akhirnya. Jadi kalau misalkan kita ada kerugian atau ada floating loss di jangka pendek, kita sebagai investor itu jangan terlalu paranoid ya Jan ya. Gitu. Cuman kita jangan lupa bahwa kita harus terus menganalisa
keadaan ekonomi, keadaan perusahaan yang kita investasikan itu seperti apa gitu. Supaya kita make sure bahwa komposisi investasi dan saham-saham yang kita pegang itu relevan dengan keadaan sekarang sampai beberapa tahun ke depan. Kira-kira Setuju. gitu guys. Oke, sekarang giliran gue ya yang keempat. Nah, jadi menurut gue investasi itu jangan cuma di sahamnya aja, tapi harus di perusahaannya juga. Betul. Contoh nih ya, lo mau investasi di saham, mau beli saham, lo lihat dulu perusahaannya itu bergerak di bidang apa, profitable atau enggak, punya utang banyak atau enggak gitu. Atau mungkin kalau mau lebih detail, jajaran direksinya siapa aja sih, image-nya kayak gimana, nah kayak gitu ya. Karena menurut gue kalau misalnya lo sampai beli satu saham tapi lo nggak tahu gitu loh dia bergerak di bidang apa, nanti misalnya tiba-tiba tahun depan perusahaannya Bangkrut gitu ya kan. Iya. Nah, iya. pusing nggak lo? Chaos. Ya kan? Iya. Jadi paling nggak lo harus tahu dulu perusahaannya ini perusahaan apa, bergerak di bidang apa dan sebagainya gitu loh. Oke. Esensinya sih kayak gitu. Iya, menurut nah gue. nanti gimana caranya kita milih saham-saham yang memang secara perusahaan itu bagus, kita bahas di konten-konten yang berikutnya ya Oke, Jen ya. kita bahas, kita utang satu itu ya. Siap, oke. Nah, yang kelima itu adalah jangan overanalyze atau analisa secara berlebihan. Ya, Oke. karena analisa secara berlebihan itu bisa mengakibatkan kita menjadi overthinking. Ya, kalau kita udah overthinking jadi paranoid, stres ya, kayak anak-anak zaman sekarang kan gampang stres, paranoid, insecure Iya, gitu iya, kan. iya. Nah, kalau udah kayak begitu state of mind-nya, nantinya kita akan mengambil keputusan-keputusan investasi yang mengakibatkan kerugian gitu. Soalnya Cut nggak loss. jarang yang jadi panikan kan? Iya benar, panikan. Investor sekarang itu adalah investor yang panikan. Nah, buat investor yang pemula ya, analisa fundamental, analisa teknikal itu bisa dipelajari pelan-pelan ya. Tapi yang paling penting itu adalah belajar gimana caranya kita menganalisa dengan logika. Ya, karena analisa logika itu penting banget dan kita akan bahas di satu konten sendiri ya Jen ya. Oke, utang Gitu. lagi nih. Iya, kita punya utang lagi. Ya, yang penting itu adalah gimana caranya kita connecting the dots dari investasi. Analisa ekonominya gimana, keadaan dunia itu seperti apa, dan itu kita hubungkan dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki potensi di keadaan yang relevan dengan sekarang. Iya. Kira-kira gitu guys. Oke nih, kita tadi udah bahas 5 poin gimana caranya investasi menjadi lifestyle. Cuman kayaknya itu bukan hal yang gampang untuk di-achieve, Jen. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk meng-achieve hal-hal yang tadi tuh? Oke, emang nggak gampang sih. Gue tahu sih caranya. Ya. Dengan lo nabung sama investasi, tapi jangan sampai ganggu pengeluaran dan lifestyle lo yang lainnya. Bingung nggak? Bingung nggak? Bingung sih Nah, gue sih. nanti Oke, gue kita jelasin lebih bahas. lanjut. Oke, sip. Oke, gue punya satu tips nih buat teman-teman semua. Jadi untuk mencapai yang tadi, sebenarnya ada satu komposisi lifestyle yang bisa banget buat kita jalanin sehari-hari. Wih, keren kan? Gimana tuh? Oke, caranya gini. Pendapatan lo, misalnya nih, lo gajian, itu lo langsung bagi 3 ya. Bagi 3, oke. Pendapatan langsung lo bagi 3. Tapi ada komposisinya nih. Yang pertama 50%. Nah, 50% itu uangnya lo ambil untuk kebutuhan pokok lo sehari-hari. Oke. Contoh buat lo makan, buat transportasi, atau mungkin buat bayar sewa kos Oke, buat sandang, teman-teman. pangan, papan masuk situ lah ya, Iya, semua ya. sandang, pangan, papan Oke, itu 50%. oke. Lo langsung alokasiin ya Oke, pendapatan lo. oke. Kalau clubbing tuh masuk kebutuhan pokok Enggak nggak dong. tuh? Bang, itu masuknya kebutuhan hura-hura. Oke, Nah, berarti yang tapi- berikutnya. Iya, Oke. kita punya budget juga buat hura-hura by the way. Jadi setelah lu bagi 50%, lo bagi lagi nih 30%. 30%, oke. Ya, 30% ini ya buat budget hura-hura yang kita Budget di lo tanya. hura-hura, iya. Itu buat misalnya lo subscription Netflix, Oke. nonton dan jajan di mall, Oke. belanja, clubbing kalau Oke. Anda suka ya, Ya, gitu. tergantung orangnya suka hura-huranya apa, tapi intinya Iya. kalau lu mau buat hura-hura, ya kan buat happy-happy, semua lu ambil dari 30% Iya, ini ya. dan Oke. itu harus lo habisin supaya lo tuh merasa puas Puas gitu ya, loh. happy ya. Happy. Self reward lah ya, 30% ini self reward Iya, budget buat gitu. healing Iya, kalau kata orang healing, zaman iya. sekarang ya kan. Terus. Oke, dan yang terakhir lo 20%-nya. Kan tadi udah 50, diambil 30 lagi, sisanya 20% kan. Nah, 20% itu lo ambil buat tabungan lo. Harus lo tabung dan gak boleh lo korek kalau misalnya ada yang kurang. Oke, berarti gue Oke. rangkum, berarti lifestyle-nya itu adalah 50% dari 100% gaji ya. 50% itu adalah untuk kebutuhan pokok, 30% itu adalah untuk kebutuhan
kebutuhan happy atau Iya. healing ya. Iya. Dan 20% itu adalah untuk investasi. Betul. Nah, ini kalau misalkan kayak gini sih sebenarnya gampang banget ya untuk diaplikasikan dan tidak menyiksa gitu loh. Investasi itu tidak menjadi siksaan hidup. Lo juga nggak merasa berat kan? Iya, gitu, kalau benar, kayak gitu. benar. Karena once kita merasa bahwa investasi itu beban ya, journey-nya akan terasa menjadi berat dan kita akhirnya gampang menyerah gitu guys. Betul. So guys, di zaman modern ini ya, manusia terutama anak-anak muda itu lebih gampang menghabiskan uang untuk kenikmatan sesaat ya, gitu dibandingkan untuk kesejahteraan di masa depan. Cakep. Gitu. So you need to control your money karena kalau kalian bisa mengatur uang kalian, maka kalian akan lebih mudah untuk mengontrol aspek-aspek kehidupan kalian yang lainnya. Nah, mudah-mudahan video yang tadi udah kalian tonton dengan konten-konten yang kita Yes. share tadi itu bisa bermanfaat buat kalian dan bisa men-encourage kalian untuk menjadikan investasi sebagai bagian dari lifestyle kalian. Yap. Oke? Jadi jangan lupa di-subscribe dan dikasih jempolnya kalau misalnya kalian suka sama video kita. Ya. Juga jangan lupa di-share ke teman-teman, Yes. keluarga, siapapun yang kalian pikir butuh untuk nonton video ini. Oke? So, thank you for watching dan Dan ingat juga guys, di Wayne Investment ini kita percaya dan kita mengajak teman-teman untuk invest for better life. Cheers!